Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Senantiasa terus menerus tanpa berhenti kita bersyukur kepada Allah SWT, memuja dan memuji keagungan asmanya, menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, kita ciptaan Allah, dan meyakini Allah tempat bergantung kita. Allahus Samad, Allah tempat kita menggantungkan kehidupan kita. Kesadaran ini ada dalam kehidupan kita setiap saat 24 jam round the clock, karena Allah yang senantiasa memperhatikan kita, Allah menemani kita, Allah bersama kita, Allah tanda kutip dalam hati kita. Tidak ada tanaman selain Allah dalam hati kita. La ilaha illallah. Tidak ada kekuasaan, tidak ada yang masuk dalam hati kita kecuali iman, kecuali percaya kepada Allah SWT. Bapak sekalian yang senantiasa Allah rahimakumullah, Bapak para pimpinan rumah sakit, staf, dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang mendapatkan perhatian yang lebih besar dari Allah dan memberikan kesempatan untuk naik kelas menjadi Allah, menjadi hamba Allah yang lebih baik dengan diberikan pelajaran hidup yang namanya penyakit. Karena begitu maha kasih sayang Allah kepada kita semua, kepada Bapak Ibu khususnya yang sedang dirawat di rumah sakit, itu Allah itu memilih Bapak Ibu sekalian yang sedang di rumah sakit itu sebagai hamba Allah yang akan dinaikkan kelasnya, kualitas hidupnya dengan memberikan pelajaran hidup dan dijalani pelajaran itu, belajar yang lebih menjadi hamba Allah yang lebih sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu senantiasa akan menemani orang-orang yang sabar. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah rahimakumullah, kami telah menyampaikan berbagai kajian terkait dengan makna kehidupan, melihat hidup, memahami hidup dari segala aspeknya, dari segala cara pandang. Karena kami menyampaikan di sini hidup sebagai perjalanan, hidup sebagai anugerah, hidup sebagai ibadah, hidup sebagai kesempatan untuk menanam kebaikan. Dan kali ini kami akan menyampaikan hidup sebagai tantangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sisi ini kita melihat hidup sebagai tantangan. Jadi setiap hari kita itu ditantang, hidup sebagai tantangan. Berarti hidup sebagai perjuangan, tidak untuk dihindari, tapi untuk dihadapi dan ditangani, dicarikan solusinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tantangan pertama yaitu ketika kita lahir. Untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup, kita ditantang oleh situasi dan kondisi saat begitu kita lahir. Kita dihadapkan tantangan pertama adalah mampu nggak kita bernafas. Karena selama manusia, selama bayi di dalam rahim ibu, dalam perut ibu, dia 100% tergantung pada ibu. Nadinya berdenyut dari ibunya, tidak bernafas karena energi dari ibu. Dan begitu dilahirkan, tantangan pertama adalah kemampuan untuk bertahan hidup. Maka penyelesaian menghadapi tantangan itu dengan bernafas. Maka menangislah seorang bayi yang lahir. Begitu lahir, yang dilakukan adalah bernafas karena untuk bertahan hidup. Bernafas adalah dengan menangis. Nafas pertama itu tangisan. Itu adalah menggerakkan paru-paru yang selama ini tidak bergerak di dalam jasad kita. Maka tantangan terselesaikan. Jadi tantangan pertama selesaikan dengan bernafas, dengan menangis. Jadi tantangan pertama itulah
menyelesaikan masalah tantangan kehidupan pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah energi. Masih ada sisa-sisa energi dari orang tuanya di dalam ketika dalam perut itu. Makin lama kan habis. Maka tantangan itu adalah memasukkan energi, asupan energi. Tapi Allah sudah menyediakan, yaitu susu ibu yang hangat, yang panasnya, temperaturnya sesuai dengan temperatur bayi, hangat, bergizi, semua unsur makanan ada dalam susu ibu. Dan tidak perlu diajari, sudah diberi hidayah, namanya hidayah naluriah instingtif, yaitu begitu didekatkan dengan pintu dengan susu ibu, mulut si bayi langsung menyedotnya. Tantangan kedua teratasi. Jadi hidup itu penuh dengan tantangan, tetapi Allah Maha Agung, Allah memfasilitasi semua jalan keluar terhadap tantangan-tantangan itu. Hanya apakah kita mampu, cerdas sebagai hamba Allah untuk menyelesaikan tantangan-tantangan itu sesuai dengan fasilitas, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan tuntunan Allah SWT. Itulah tantangan pertama dalam kehidupan manusia. Itu kan berlanjut terus selama hidup, tantangan mengalir terus-menerus, dan tentunya tidak kita hindari untuk kita atasi. Dan Allah memberikan fasilitas yang luar biasa untuk mengatasi segala macam tantangan yang Allah berikan pada kita, untuk melanjutkan kehidupan kita, untuk meneguhkan kita, untuk memperkuat kita semua. Jadi Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ketahuilah hai manusia, ketika Allah mengeluarkan kamu, akhrajakum, mengeluarkan kamu min butuni ummatikum, dari perut-perut ibumu, untuk semua umat manusia. Jadi ini ummahat itu ibu-ibumu, dan butun itu perut-perut ibu. Jadi perutnya banyak, ibunya banyak. Ini kan untuk semua umat manusia. La ta'lamuna syai'an, ketika kamu dilahirkan kamu tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an, kamu tidak tahu apa, orang ngerti apa-apa. You know nothing, kamu tidak tahu apa-apa. Tetapi dibalik ketidaktahuanmu tadi, Allah membekali potensi, bekal-bekal untuk menjalani kehidupan. Wa ja'ala lakumus ama wal absara wal afidah. Allah telah membekali, ja'ala itu membekali, menjadikan, memberikan. Lakum, bagi kamu semua, sama kemampuan untuk menyerap informasi yang abstrak lewat pendengaran kita. Di sini sama itu pendengaran, bukan telinga. Telinga itu fasilitasnya, alatnya. Tapi di sana kemampuan untuk mendengar. Karena dalam ayat lain disebutkan bahwa orang punya telinga kan nggak mau mendengar. Percuma punya telinga kalau tidak mau mendengarkan, begitu. Di sini lebih ditekankan pada fungsi telinga, kemampuan untuk mendengar, menyerap. Wal absara, dengan kemampuan untuk melihat, menatap, mengobservasi, mencermati lewat visual. Di sini juga tidak menggunakan mata, tapi menggunakan penglihatan. Karena banyak orang yang punya mata, tapi apa yang dilihat tidak menjadi pelajaran hidup. Soalnya kambing, sapi, domba juga punya mata, punya telinga, tetapi kan fungsinya berbeda. Jadi mata dan telinga manusia di sini fungsinya sama, wal absara, itu untuk memberdayakan diri, untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang berkualitas di hadapan Allah, in the sight of God, dalam pandangan Allah. Wal afidah, dan fasilitas ketiga adalah fuad, jamak fuad. Itu apa? Itulah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk merasa. Jadi kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan dan sekaligus nilai-nilai hidup. Dan fuad itu kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan yang ada di pikiran, di otak kita, tapi sekaligus mampu menyerap nilai-nilai kebaikan utama dalam hati kita. La'allakum tashkurun, mudah kamu jadi orang bersyukur.
Orang bersyukur itu dimaksud di sini dalam konteks ini adalah kamu menjadi orang-orang yang mampu dan bisa dan mau untuk memberdayakan, untuk menggunakan fasilitas pada Allah berikan tadi, kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk melihat, itu supaya diajarkan, diasah untuk belajar. Jadi tashkurun itu adalah belajar dengan menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan pada. Jadi ada pandangan, ada pendengaran, penglihatan, ada pikiran, ada hati, akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang berguna manfaat hidupnya untuk diri dan lingkungan hidupnya. Yang lain, kulu maulutin yulatu ala fitrah. Ada yang mengatakan mamin maulutin ila yulatu ala fitrah, bahwa semua yang dilahirkan, anak yang dilahirkan maulud yulatu itu dilahirkan ala fitrah, atas berdasarkan fitrah. Fitrah banyak versi terjemahnya, maknanya yaitu berdasarkan pada potensi. Jadi semua itu anak itu dilahirkan dalam bentuk suci, fitrah suci. Ada yang mengatakan potensi, maka lingkungannya lah lingkungannya menjadikan dia menjadi orang, menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, kalau kita lengah tidak mendidik dengan nilai keislaman. Jadi itulah potensi yang Allah berikan pada kita semua untuk menghadapi segala tantangan. Sekarang kalau kita melihat bahwa sejak awal manusia telah diberi bekal, coba kita perhatikan, manusia itu tidak boleh berputus asa. Kalau putus asa yang mana? Coba kita perhatikan dua hal dalam kehidupan manusia ini. Pertama, betul kita saat lain tidak tahu apa-apa. Tadi disebutkan An-Nahl 78, la ta'lamunna syai'an. Kamu tidak tahu apa-apa, kata Allah, tapi Allah membekali dengan sama al-absar wal afidah, agar kita memberdayakan diri, kita terus maju untuk bisa bertahan hidup, dan hidup menjadi hidup yang bermanfaat bagi kita dan lingkungannya, menyebarkan nilai keagamaan. Coba kita perhatikan, selain itu ada dua dalam sejarah umat manusia yang kita tidak putus asa. Kita tidak putus asa, kita terus maju, bergerak, berjuang, dan berhasil. Apa itu? Pertama adalah kita tidak ingat jelas. Pertama kali kita belajar dari, kalau bayi kan melumah ya, melumah itu apa ya? Melumah, bahasa Jawa yang lekar itu. Melumah ya, melumah. Jadi orang itu tidur berbaring ya, terbaring. Bayi kan terbaring, itu berbaring ya. Tapi dia belajar apa? Miring ya. Setelah itu belajar tengkurap, kan itu ya. Berapa kali dia gagal untuk miring, berapa kali dia gagal untuk tengkurap. Lalu belajar untuk duduk, berapa kali gagal untuk duduk. Lalu belajar apa lagi? Belajar untuk berdiri, berapa kali gagal berdiri. Setelah itu bisa berdiri, terus belajar berjalan. Berapa kali kita sebagai manusia itu gagal di dalam berjalan, jatuh bangun, tapi kita tidak putus asa, berhasil. Itulah yang pertama. Jadi kita pernah berkali-kali gagal, tapi setelah itu kita berhasil. Yang kedua apa? Yang kedua, kita punya mulut. Ketika kita tidak ingat tentunya, umur 1 tahun, 2 tahun, menjelang 3 tahun, itu kita belum bisa ngomong. Bisanya apa? Bisanya ngoceh aja. Ngoceh itu enggak hanya mengeluarkan suara tanpa makna. Ngoceh namanya ngoceh. Jadi orang tua nggak paham itu ngomong apa, nggak tahu. Tapi ngoceh dengan bermacam-macam variasi suara yang keluarkan dari mulut seorang bayi. Kemudian dari situ muncul satu kata yang bisa dimaknai, satu bunyi yang tidak bisa yang bisa dimaknai. Mungkin pertama kali adalah mama. Loh, sudah bisa ngomong mama. Lama-lama papa. Tapi berapa kali dia itu mencoba gagal. Jadi orang tidak putus asa untuk belajar ngomong, sekalipun kadang
kedengaran lucu, tidak ada makna, tapi dia terus berusaha dan berhasil. Dan itulah dua contoh gambaran manusia dalam kehidupannya. Kita semua berusaha tanpa berhenti, tidak putus asa, tidak mengenal yang namanya gagal. Buktinya apa? Kita bisa berjalan, bisa berlari, kita bisa ngomong. Itulah sebagai dua gambaran bahwa putus asa itu termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman, wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu, dalam surat Al-Yusuf ayat 87, wala tayasu min rauhillah. Kamu jangan putus asa lah. Kamu harus tetap bersemangat dari kasih sayang Allah. Innahu la ya'asu min rauhillah illa qaumul kafirin. Dan sebetulnya tidak berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah, perhatian Allah itu kecuali orang-orang yang tertutup hati dan pikirannya, orang-orang yang kafir. Di sini jelas sekali bahwa Allah melarang orang berputus asa. Sekalipun kita tidak tahu masa depan kita, semua in the hands of God, semua di tangan Allah. Tetapi kita tidak boleh putus asa dalam berjuang, dalam berusaha untuk yang lebih baik. Karena putus asa itu adalah ruangan yang gelap, yang tanpa pintu. Jadi orang yang putus asa itu seolah-olah orang dalam suatu ruangan yang gelap, tidak bisa melihat apapun dan tanpa pintu. Gimana kita mau mencari pintu-pintu yang ada? Dan kita tidak tahu, gelap. Putus asa adalah seperti orang dalam ruangan gelap yang tanpa pintu. Orang yang putus asa itu orang kehilangan energi hidup, lemah, daya kekuatannya itu sudah habis, tidak mau bergerak, tidak mau ke depan, dan menjadi orang yang malas. Orang yang putus asa seperti membuka pintu setan untuk masuk dan memporak-porandakan kehidupan kita. Oleh karena itu jangan beri kesempatan setan, musuh manusia, itu masuk dalam kehidupan kita. Orang putus asa, orang yang membuka pintu masuknya setan yang akan menghancurkan kehidupan kita. Dan putus asa adalah pintu masuk untuk menjadikan orang yang tidak mau bersyukur. Putus asa akan menghilangkan kenikmatan hidup yang Allah janjikan. Sekalipun ya kenikmatan Allah itu banyak sekali, tapi kita tidak melihat kenikmatan Allah itu sendiri dan kita tidak bisa menikmati. Oleh karena itu harus berpikiran yang luas, berpikiran yang luas, tidak sempit, sehingga kita dapat melihat begitu banyak kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Hanya kita terfokus pada satu kenikmatan sehingga kehilangan kemampuan untuk melihat kenikmatan yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Jadi kalau kebetulan sedang mendapatkan perhatian Allah dengan diberikan penyakit, musibah penyakit, memang betul ada tekanan batin, ada kegelisahan, ada rasa tidak tentram, ada rasa menderita, duka, sedih, pedih, tidak enak, tidak bisa bekerja dan merepotkan orang lain. Sedih, susah itu adalah manusiawi, sesuatu yang wajar, yang hewan manusia. Nabi pun pernah sedih, menangis ketika ditinggal meninggal cucunya. Dan namun tidak boleh larut dalam kesedihan, dalam stres dan keputusasaan. Sedih yang berlarut-larut tadi saya katakan menjadi pintu masuk setan yang akan menjadikan memporak-porandakan kehidupan kita. Kita akan mudah menyalahkan siapa saja, yang ujungnya adalah menyalahkan Allah. Oleh karena itu benteng pertama dan utama adalah sabar. Sabar itu tidak ada batasnya.
Jangan mengatakan sabar ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu seluas langit, seluas bumi, jadi tidak ada batasnya. Yang membatasi kan hanya manusia karena digoda oleh setan. Contohlah para nabi, Nabi Ibrahim ketika ditimpa musibah, ya menyembelih putranya, kemudian dibakar, dan selanjutnya, dan para nabi banyak contoh-contoh betapa besar ujian dari Allah, tapi tetap sabar. Sabar adalah senjatanya orang Islam. Tapi saja bukan dari fatalisme, bukan berarti menyerah kalah. Karena tadi sampaikan di awal pembicaraan tadi bahwa tantangan itu tidak untuk dihindari, tapi untuk diselesaikan, dihadapi. Wasta'inu bis-sabri was-salat, berusahalah untuk senantiasa berusaha secara lahiriah dan sholat. Terakhir kami sampaikan dalam surat Al-Imran 138-139, Hada bayanul linnas, hada bayanul linnas. Ini semua Al-Quran, firman Allah yang kita yakini adalah bayan, adalah keterangan, informasi, penjelas. Linnas bagi kita semua, bagi umat manusia. Wahudan dan petunjuk, pepadang. Wa maidatun lil muttaqin, dan sebagai pelajaran bagi orang takwa. Al-Quran linnas untuk manusia, tapi karena manusia tidak semua bisa meyakini Al-Quran sebagai solusi kehidupan, maka itu wa maidatul hanya menjadi petunjuk, menjadi nasihat bagi orang yang bertakwa. Karena tidak semua orang mau menggunakan Al-Quran. Kalau kita ingin menggunakan Al-Quran, berarti kita menjadi takwa, itu akan menjadi pelajaran hidup bagi kita. Ujungnya wala tahinu wala tahzanu. Ojo khawatir, ojo sedih. Wala tahinu, jangan kamu lemah, putus semangat, merasa tidak mampu apa-apa Allah, padahal Allah itu maha kuat, maha perhatikan. Wala tahzanu, jangan kamu sedih, seperti tidak bermasa depan lagi, tidak punya harapan lagi. Wa antumul a'laun, padahal kamu semua itu adalah orang-orang yang berkualitas. Kamu itu mampu, kamu itu a'la, kamu itu tinggi. Allah memberikan banyak kepadamu. Coba perhatikan, Allah memberikan banyak kepadamu. In kuntum mu'minin, nek kowe kabeh percaya. In kuntum, jika kamu masih percaya kepada Allah. Saya kira itu, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah. Dan saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu sekalian yang sedang mendapatkan pelajaran khusus dari Allah, marilah kita senantiasa terus menerus ingat kepada Allah, muhasabah, merefleksi diri, muhasabah, menghitung-hitung perilaku kita untuk kita kaji, kita pelajari mana yang kurang baik kita perbaiki, mana yang lemah kita perkuat, dan kita senantiasa tergantung pada Allah. Jangan lupa selalu berusaha sesuai dengan akal pikiran, ilmu pengetahuan. Kalau kebetulan sedang sakit, yang menguasai ilmu penyakit itu kan dokter, ya ikutilah dokter. Tapi juga jangan lupa bisabri wa sholat, dengan sabar dan dengan banyak sholat. Sholat itu sholat dan juga berdoa. Saya kira itu aja. Bapak sekalian yang Allah rahimahullah, dan manfaat bagi kita semua. Kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana siyadibba sa'ishfi anta syafi la shifa ila shifauka shifa'un la yughadiru saqaman. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sami, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta wallahu khairun hafidan wa arhamar rahimin. Wa idza maritu wa yasmin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.